Selamat siang guys. Hari ini hari Senin. Saya sedang berada di Desa Ramunia, memantau perkembangan pemeliharaan ikan lele di ember. Di desa ini sudah ada sekitar 5 dan mungkin minggu depan ada sekitar tambah 2 lagi yang ingin memelihara ikan lele di ember. Jadi untuk kawan-kawan yang ingin melihat ikan lele di ember salah satu warga di Desa Ramunia, boleh saya ajak teman-teman buat melihat. Oke guys. Kita mau ngasih makan ikan lelenya. Ini juga ada yang besar-besar ya guys. Ini lele yang ukuran 1 bulan. Ini ketika kita sortir ya, yang sebelah sini ukuran yang paling kecil, ini ukuran yang paling besar. Nah, itu ada kandang bebek ya guys. Nah, bagi warga atau bagi pemirsa yang menonton channel saya yang tertarik, boleh nanti diisi kolom komentar di bawah. Siapa tahu ada pertanyaan yang mengganjal. Mungkin kawan-kawan ingin memelihara ikan lele dalam ember. Kenapa kita harus memelihara ikan lele di ember? Karena memelihara ikan lele di ember keuntungannya yaitu dengan areal tanah kita yang sedikit dan keuangan kita yang sedikit, kita bisa memelihara ikan lele di ember. Nah, ini adalah solusi buat kawan-kawan ya yang ingin punya aktivitas di rumah, yang mungkin areal rumahnya yang sempit, boleh juga dibuat di depan pagar rumah kita. Jadi buat kawan-kawan yang tertarik, tapi sebelumnya jangan lupa ya, subscribe, like, and share. Berbagi sesuatu yang bermanfaat itu tidak rugi ya guys. Nah, buat kawan-kawan ya yang ingin memelihara ikan lele di ember, jangan takut untuk mencoba. Coba dulu 1 ember guys. Beli bibit ikan lele 75 atau 100 ekor ya, jaga kualitas airnya. Saya yakin dan percaya
kawan-kawan yang menonton YouTube saya ini akan tertarik. Tapi dengan catatan, air yang kita buat itu adalah air sumur guys, bukan air pump yang ada kaporitnya. Oke guys. Nah, buat warga di desa saya, Desa Pagar Jati ya, saya sarankan kawan-kawan boleh mencoba di rumah. Dan dengan di desa kita bisa memelihara ikan lele, maka konsumsi protein di rumah kita akan semakin banyak. Dan kita bisa menjaga pengeluaran kita di masa pandemi sekarang ini ya. Jadi dengan kita memelihara ikan lele, kita tidak takut lagi harga ikan mahal ya. Kalau seperti saya itu, saya coba pertama sekali saya sudah 25 kilo saya hasilkan guys. 15 kilo atau 16 kilo sudah kita konsumsi ya. Panen sudah hampir 1 bulan lebih, 1,5 bulan. Karena apa guys? Karena usia 2,5 bulan itu kita sudah bisa panen guys. Karena lele itu berkembangnya itu tidak serentak guys, ada yang besar, ada yang kecil. Nah yang besar kita udah bisa panen guys, buat kebutuhan kita sehari-hari. Nah dengan kita konsumsi itu guys, 1 kilo ya guys, itu akan memperkecil volume ikan di dalam ember, sehingga jumlah lele di ember bisa kita jaga. Nah bayangkan guys, begitu enaknya memelihara ikan lele. Tempo 2 bulan 2 minggu kita sudah bisa makan ikan lele ya. Ukurannya itu berkisar 9-10 guys. Nah usia 3 bulan nanti udah bisa berkisar 78 atau 67 tergantung kualitas air ya guys, dan kualitas makanannya. Oke guys, jadi nanti setelah ini kita akan lihat ya sortiran ikan lele di rumah saya. Sudah saya sortir ukuran 345 dan 567 guys. Usianya 2 minggu. Saya beli tanggal 13 kemarin guys, hari Selasa tepatnya. Mungkin besok pas 2 minggu. Nah bayangkan guys, 2 minggu sudah ukuran 567. Nah 2 minggu lagi kita pisahkan lagi, kita beli lagi bibit yang kecil. Karena apa? Kita mau kontunnya guys. Kalau kita mau mencoba untuk bisnis ikan lele kecil-kecilan guys ya, memang tidak keuntungannya tidak banyak karena ikan lele kita sedikit. Kalau banyak ya mungkin keuntungannya banyak, tapi lumayan guys. Kalau saya hitung-hitung, kalau rutin saja 1 bulan 500.000, dengan ember kita ada jumlahnya 6, nggak kemana guys. Tergantung kita guys mengelola di dalam ember. Jadi kalau kita memelihara dalam ember, saya ibaratkan ember-ember itu adalah kolam-kolam saya. Kolam-kolam itu sama dengan kita membuat kolam besar, hanya bedanya kapasitasnya kecil guys. Oke guys, jadi dalam memelihara ikan lele ember ini, nanti ke depan juga saya akan coba memelihara ikan lele dengan pemanfaatan air yang minim guys. Kenapa? Untuk saat ini air diganti-ganti secara manual mungkin agak repot ya guys, tapi ke depan saya akan buat secara air tidak perlu diganti-ganti, tetapi kita membuat sistemnya mengalir secara tertutup. Artinya nanti ada saringan turun ke bawah, langsung dialirkan di dalam pipa-pipa ya, ke dalam pipa-pipa yang diisi nanti mungkin ada sayur hidroponik, ada padi ya, dan lain-lain. Jadi dari sini nanti jatuh ke kolam-kolam ember ya guys ya. Nah jadi kualitas air bisa terjaga guys. Jadi kita tidak lagi mengganti-ganti air guys.
Oke, tapi untuk sementara ini karena saya kemarin mencoba ya guys ya, sebanyak 200 dan 300 ekor ikan, hasilnya ya lumayan guys ya, bukan untuk kaya guys, bukan, tapi untuk konsumsi di rumah cukup lah ya. Di masa pandemi sekarang ini susah sulit ya, kita harus jeli melihat apa peluang-peluang yang ada guys. Mungkin dalam hal yang sederhana kita akan bisa membuat hal yang besar. Oke guys, jangan lupa guys, bantu saya untuk channel saya ini di subscribe. Oke guys ya, di subscribe, dan kalau anda suka like ya guys ya, dan bagikan sama kawan-kawan. Mudah-mudahan virus memelihara ikan lele dalam ember ini bisa membudidaya di desa anda, di wilayah anda, di warga anda. Jangan takut mencoba guys. Memelihara ikan lele di ember itu tidak perlu modal 1 juta 2 juta ya, cukup 50 sampai 100 ribu guys. Udah ikut pakan kali, katakanlah 200 ribu ke bawah lah ya, sama embernya 250 ribuan lah kurang lebih ya guys. Oke guys, hari ini tepatnya hari Selasa tanggal 23 Juni ya. Semalam kita sudah memperhatikan kolam-kolam pembesaran ikan lele di ember di Kampung Ramunia, yang mereka tertarik untuk mengembangbiakkan lele atau memperbesar ikan lele dari kecil, dari harga 100 rupiah atau ukuran 23 ya, sampai besar. Nah, malam juga adik saya di Tanjung Berawa juga sedang belajar beternak ikan lele di ember dari pantauan mereka lewat hasil yang sudah saya dapat di kolam ikan lele saya yang ada di ember ini. Nah, boleh kawan-kawan lihat ya, nanti ini akan saya coba share buat kawan-kawan ya. Oke, jadi kawan-kawan, ini ada ikan lele kita sudah umur 2 minggu. Ini ukurannya sudah hampir 5 cm, rata-rata 5 cm, tapi memang masih ada yang kecil ya kawan-kawan, tapi jumlahnya tidak begitu banyak, mungkin sekitar 10%-an ya, sekitar 2-3. Dan memang kemarin ini juga sudah kita pilah karena udah 2 minggu sekarang ya, kita udah pilah kurang lebih 76 ekor yang ukurannya sekitar 7 atau 6 sampai 8 cm. Nah, ini kawan-kawan, nih bisa kawan-kawan lihat ya. Nah, itu 8 cm. Dan yang di ember sini ini ukurannya sudah 3 bulan 1 minggu. Nah, ini kalau kita hitung timbangannya sudah sekitar 67. Ini kemarin pada saat kita permulaan kita beli tanggal 17 Maret ya, jadi sekarang tanggal 23, kurang lebih 3 bulan 1 minggu ya. Ini sudah kita panen 16 kilo, sisanya ini hampir ada kurang lebih ini 43 yang di ember sini, 43 ekor lagi, 45 ekor lagi ya. Yang di sini kurang lebih 40 ekor. Jadi kalau kita hitung-hitung hampir 10 kilo lagi ya.
Kalau misalkan kita buat perkaliannya, kalau kita totalin 17 kilo kita sudah panen, berarti 27 kilo, katakanlah 25 ya. Nah, kalau ukuran 67 ya, kalau ukuran 67 atau katakan 1 kilo di sini harganya 24.000. Jadi kalau kita jual 20.000 itu murah sekali ya kawan-kawan, karena kita pemelihara ikan lele, pembesaran ikan lele, sehingga kita kasih yang murah. Kawan-kawan coba perhatikan, kita sudah memelihara ikan lele ini kurang lebih hampir 300 ekor ya. 300 ekor, memang banyak, ada yang mati juga karena kita perdana ya kawan-kawan. Hanya kalau saya perhatikan, cara memelihara ikan lele ini tidak rugi kawan-kawan. Kenapa saya tidak rugi? Seperti contoh yang tadi di ember kecil yang ukurannya sudah berkisar rata-rata 5 cm. Kemarin kita beli itu 200 ekor. Nah, harganya itu 100 per ekor, berarti 20.000. Oke? Nah, di sini ada pakan kita. Kita beli kemarin pakan ukurannya yang kecil ya. Ini ada, saya tunjukkan ya guys ya. Nah, ini yang kecil. Ini per kilonya 20.000. Jadi kalau kita beli setengah kilo, kemarin saya beli segini ukurannya, guys ya. Jadi habisnya masih sedikit, katakanlah 1/4 ya dari setengah kilo yang saya beli. Nah, saya konsumsikan ini 2 minggu menghasilkan ukuran sekitar 567. Kalau di pasaran ukuran 567 itu, kalau di sini kurang lebih 400 per ekor. Oke. Nah, kalau kita perhatikan yang ukuran 57 tadi, di sini harganya 400. Kalau kita kalikan 400, 76 kali 400 sekitar 30.400 ya. Kita masih punya sisa ukuran yang di bawah tadi, yang rata-rata 5 cm ya, 4 sampai 5 cm. Kalau kita di sini harganya kurang lebih katakan 300 ya, atau kita katakanlah 250. Nah, kalau kita kalikan 250 dikali 120 ekor lagi yang tinggal, nah itu 30.000 ya kawan-kawan ya, 30.000. Sementara pakan yang kita beli kemarin itu 1,5 kilo harganya kan 30.000, dan itu belum habis nih guys, belum habis. Nah, ini yang paling kecil, ini di atasnya ini agak besar sedikit ya. Nah, yang kecil-kecil ini yang pakannya lebih mahal guys. Nah, ini masih banyak ya, masih kurang lebih hampir setengah kilo lebih lagi. Nah, ini kalau kita kasih mungkin 2 minggu lagi belum tentu habis ya guys ya. Nah, bayangkan kalau 2 minggu lagi berarti ukuran ikan lele saya sudah sekitar 10 sampai 12 cm ya. Jadi kalau kita beli di luar mungkin sudah bisa harga 1000-an ya guys. Nah, jadi dengan asumsi tadi saya mengeluarkan bibit ikan lele tadi 220.000, 200 ekor 20.000, pakannya 1,5 berarti 50.000 ya. Tapi belum habis guys pakannya ya. Tadi yang besar tadi harganya, kalau andai kan saya beli ukuran segitu 400 berarti 38.000. Kalau kita totalkan 30.800 ditambah 30.000 berarti 60.800 ya guys. Nah, sementara kalau kukurangkan dengan pakan ini, mungkin pakan ini kalau saya beli
200 ekor lagi atau 400 ekor lagi cukup untuk menghasilkan ukuran 2 minggu lagi mungkin habis. Nah, kalau kita hitung-hitung itu, jadi nanti kalau saya beli nanti 200 ekor lagi mungkin ini belum habis, mungkin setengahnya habis ya guys. Nah, sama ini juga seperti itu. Nanti ketika ukurannya sudah lebih besar 2 minggu lagi, ini ukurannya akan saya ganti guys, bukan ini lagi. Kenapa? Ini lebih mahal, maka saya akan beli ukuran yang mungkin harganya berkisar antara 7.000 sampai 8.000 per kilo. Nah, bayangkan guys. Nah, semakin besar ikan lele, akan harga pakannya pakannya juga akan semakin besar. Itu kalau semakin besar semakin murah guys. Oke. Nah, coba kita buat perhitungannya. Tadi saya beli dengan pakan 50.000. Kalau saya totalin sekarang itu ikan saja 60.000. Saya sudah selisih 10.000 guys. Keuntungan saya dari memelihara 200. Karena apa? Kemarin 200 saya dikasih tambahan sekitar 15 ekor. Yang mati 2 minggu ini, 2 minggu kemarin kurang lebih 17 ekor. Kenapa 17 ekor mati? Karena pemeliharaan kita kemarin belum kita pindah, sehingga volume di dalam ember tadi besar ya, sehingga kematiannya sangat besar. Tapi kenapa kita gabung kemarin nggak kita pisahkan? Karena kita memperhitungkan kalau masih kecil mungkin masih bisa kita buat satu ember supaya jangan boros di air guys ya. Jadi kita pelihara satu ember. Nah, dengan kondisi sudah 2 minggu, maka kita pilih guys ukuran yang lebih besar. Nah, pada saat 2 hari kemarin saya sudah pilih, tidak lagi angka kematian guys. Nah, perlu diperhatikan guys, kalau ukurannya sudah hampir 1 bulan, ukuran lele sudah besar, maka kemampuan dia bertahan akan semakin kuat guys. Nah, jadi di dalam pemeliharaan ikan lele yang terpenting adalah ukuran antara pada saat kita beli 34 atau mungkin 23 ya, sampai ukuran 1 bulan, itu yang paling rawan. Tapi selebihnya kita sudah tidak khawatir lagi, angka kematiannya mungkin hanya berkisar 2-5% guys. Nah, itu pun nanti kenapa saya katakan begitu, karena semakin besar ikan lele tentu volume di dalam ember itu akan semakin sempit. Nah, nanti kita akan lihat ember yang kecil yang tadi, yang ukuran tadi, mungkin hanya di situ maksimalnya hanya kurang lebih 50 ekor saja guys. Di tempat yang besar tadi kita bisa pelihara sekitar 70 ekor. Nah, bagaimana kita cara mengakalinya? Nah, pada usia 2,5 bulan, ukuran yang kita bisa konsumsi sudah ada guys. Nah, itu bisa kita konsumsi buat keluarga. Nah, seperti ini guys ukurannya guys. Nah, tadi baru kita panen ya guys ya. Nah, ini ada kita panen nih. Nah, ini guys. Nah, ini ikannya guys. Itu ada sekitar 10 ekor guys. Nah, itu adalah karena kalau kita memelihara ikan lele guys, akan ada ikan yang kecil-kecil yang susah berkembangnya. Mungkin kalau di YouTube lain juga dijelaskan ya. Nah, ada ikan itu tidak sama pertumbuhannya semua, ada yang kecil. Nah, untuk yang kecil tadi itu kurang lebih kalau kita misalnya beli 100% atau katakan 200, itu kurang lebih 20% pasti akan perkembangannya akan kecil. Nah, sisanya nanti 20% akan 80% perkembangannya besar. Kenapa seperti itu? Mungkin karena beberapa sebab akibat. Mungkin karena ikan tersebut kalah berebut makanan ya, atau mungkin gennya mungkin ada gen yang kecil ya, tapi tidak terlalu banyak guys. Nah, untuk mengakalinya maka pada saat nanti 3 bulan, maka itu kita harus konsumsi, kita nggak boleh jual. Karena apa? Karena kalau kita jual kita rugi guys, rugi dipakan ya. Nah, jadi kembali lagi kita ke yang tadi, pada usia 2,5 bulan itu kan lele sudah ada berkisaran seperti itu. Nah, maka
jumlah yang tadi yang besarnya ukuran seperti itu kita juga konsumsi guys. Kenapa? Untuk membuat ruang buat ikan lele di ember semakin kecil, sehingga nanti pada saat kita menjual 50% dari situ bisa kita jual dan 50% kita konsumsi guys. Ya, karena ini kan pemeliharaan ikan lele di ember. Jadi kita tidak rugi. 50% itu kita konsumsi dengan gratis. Nah, 50% kita jual. Coba bayangkan guys. Kalau tadi misalkan sekitar 26 kilo. Ya. Kalau kita hitung-hitung 26 kilo kali 20.000, kisaran 20.000 ya, 20.000 dikali 26 kilo. Nah, 520.000 guys. Sementara pakannya tidak nyampe segitu guys. Mungkin kalau kita hitung-hitung hanya katakan 200 ribuan lah guys. Ya. Nah, bayangkan dengan kita mengeluarkan uang 250.000, kita bisa menghasilkan 520.000 kotor. Nah, bisa dibayangkan. Apalagi kalau misalkan kita bisa manajemen lebih bagus lagi. Contoh, jadi yang namanya ikan lele ya guys, supaya bertahan hidup, kuncinya di air. Yang kedua, perbandingan antara besar kolamnya dengan dengan banyaknya ikan. Ya. Nah, buat kawan-kawan yang punya lahan sempit, nah ini solusinya guys. Biayanya kecil, tidak ribet, bisa kita kelola di lahan kita yang sempit. Mungkin kalau di perumahan kita bisa letakkan di depan parit guys. Bisa kita urut sampai 3 atau 4 ember. Coba dibayangkan. Nah, kita tidak lagi kekurangan protein ikan. Kalaupun misalkan semahal-mahalnya ikan, kita masih bisa punya stok ikan di rumah yang hidup guys. Nah, terjamin pakannya. Kita bisa juga untuk meminimalisasi pakan dengan mencari mungkin perut ikan atau keong atau yang lain-lain atau telur, ya terserah. Nah, jadi guys, dari video saya ini kawan-kawan tidak perlu ragu. Coba aja dulu sedikit, 100 ekor atau mungkin 50 ekor. Nah, saya yakin Anda pasti tertarik. Nah, dari pengalaman saya ini, hari ini saya akan membeli 100 ekor pesanan orang bibit ikan lele karena dia tertarik. Dari kolam yang saya punya. Saya bagi-bagi nih kawan-kawan ya, saya bagi-bagi sehingga dia tertarik. Kenapa? Sederhana guys, memelihara ikan lele dalam ember itu sederhana. Tidak butuh ribet-ribet kita buat kolam mahal. Nanti namanya kolam itu nanti usianya kan rusak atau gimana ya, terpalnya ya. Mungkin 10 tahun ya, tergantung. Apalagi terpal guys, kalau terpal direndam mungkin awet. Tapi terpal itu kan di atas itu tidak diairi guys. Maka biasanya terpal itu paling atas itu paling gampang rapuh. Nah, coba bayangkan guys. Ya, nah 10 tahun kita ganti. Kalau ember guys, bisa lebih guys. Nah, jadi murah. Nah, keuntungan memelihara ikan di ember di video saya tadi ya, yang semalam, yang saya sampaikan kemarin, itu kita panen bisa kita atur-atur guys. Ember ini kita panen, habis kita panen kita beli lagi bibit yang lain, yang kecil. Nah, continue. Bayangkan kalau kita misalnya pelihara pelihara ikan lele di terpal. Satu terpal berapa biayanya? Panennya 5.000. Untuk menjualnya juga susah kita guys. Kalau ini dengan kondisi kita satu ember kita pelihara 100 ekor guys. Ya kita jualnya gampang. Coba 100 ekor satu minggu, nggak mungkin nggak terjual guys di kampung kita atau di wilayah kita, nggak mungkin. Pasti mereka dengan harga 20.000, kalau di pasaran 24.000 pasti beli ke kita guys. Ya, belum kalau kita misalkan jual lewat online.
Mungkin ini akan menjadi awal dari kesuksesan kita untuk menjadi pengusaha ikan lele. Nah, jadi guys, saran saya jangan takut mencoba. Mungkin banyak orang dikatakan di sana, wah nggak mungkin guys, nggak mungkin ini memelihara ikan lele bisa besar di ember, nggak mungkin. Nah, banyak youtuber ya memelihara ikan ember, mereka panen ya guys. Artinya kalau saya sudah menikmatinya, kawan-kawan yang di YouTube juga menikmatinya, pasti kalian juga pasti tahu, oh nggak mungkin ini berbohong ya. Kalau mereka bisa memelihara sampai embernya banyak, pasti mulanya itu dari yang sederhana guys. Ketika dia menikmati, pasti akan lebih banyak embernya, percaya deh. Mungkin 2 ember bisa jadi embernya jadi 100 guys. Nah, itu bedanya kalau kita berani mencoba guys. Oke? Tapi akhir kata sebelum saya tutup ini, jangan lupa guys, di subscribe agar saya tidak jemu-jemu membuat video-video bermanfaat yang lain. Contohnya nanti video selanjutnya ini saya sudah buat mall. Ini guys, mall ya. Kalau orang bilang, kalau di YouTube bilang ini adalah terbuat dari bonggol pisang guys. Nah, ini kalau pertanian dibilang unsur P ya. Ini dari keong guys. Nah, ini pengganti urea. Nah, dan sementara ini adalah unsur K-nya. Nah, ini nanti akan saya semprotkan di lahan pertanian saya NPK ya. Jadi saya nggak repot lagi guys, nggak perlu pupuk mahal, terserah, nggak ada masalah. Nah, nanti ke depan juga saya akan buat video saya tentang ini. Tapi syaratnya guys, coba subscribe dulu guys. Oke, supaya saya bersemangat buat video-video yang lain. Nah, kalau kawan-kawan butuh pertanyaan tentang tadi pemeliharaan ikan lele di ember ya, boleh isi kolom di bawah. Nah, oke guys, terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah menyaksikan channel Bang kita. Oke, kita ke tempat pembelian ikan lele.